Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembelajaran agama Islam ini, Ibu menggunakan PowerPoint. Jadi, kalian siapkan buku tulisnya dan silahkan dicatat apapun materi yang Ibu sampaikan nanti. Oke? Kita lihat videonya. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab kedua tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Nah, anak-anak ibu, mari kita berperilaku jujur. Apa itu jujur? Nah, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, anak-anak ibu, dulu pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya, beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Nah, apa itu hikmah atau manfaat dari kejujuran? Anak-anak ibu sekalian, hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Nah, satu, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, mendapatkan banyak teman. Karena kita jujur, otomatis orang akan percaya kepada kita dan teman-teman akan semakin banyak untuk berteman dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Karena kita merasa diri kita jujur, maka hati kita ini akan tentram dalam hidup kita. Nah, mari berperilaku amanah. Nah, anak ibu, apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah itu biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada jenis-jenis amanah. Yang pertama, jenis amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang contohnya misalnya kita mengerjakan salat, meninggalkan maksiat. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Ketika menitipkan barang, maka harus kita menyampaikannya. Nah, contoh misalnya apabila ada teman kita yang meminjamkan pulpen untuk kita, maka kita kembalikan pulpen tersebut dengan seutuhnya. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup. Contohnya misalnya kita menjaga mata. Nah, menjaga mata kita dari yang tidak diperbolehkan. Kemudian kita menggunakan mata kita kepada hal-hal yang baik seperti membaca buku, membaca Al-Quran, dan menghindari yang melihat yang maksiat. Kemudian apa yang bisa diambil dari hikmah perilaku amanah? Di antara hikmah perilaku amanah itu adalah sebagai berikut. Satu, dipercayai orang lain. Otomatis kalau kita orang sudah dipercaya sama orang lain, berarti kita itu sudah menjadi orang yang mudah dipercaya oleh orang lain. Kedua, mendapatkan simpati semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perilaku hikmah dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku amanah dapat diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut. Satu, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Contohnya apa?
Misalnya ada teman kita yang menceritakan tentang hal-hal pribadi kepada kita, kemudian kita harus menjaga rahasia itu dan kita tidak boleh membocorkannya. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu adalah pemimpin. Contohnya apa? Ketua kelas itu adalah harus menjaga jabatannya, jangan seenak-enaknya menyuruh anak buahnya. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta, benda, ilmu dan sebagainya. Nah, contohnya juga sama seperti tadi, kita harus menjaga nikmat mata, kita melihat yang baik-baik, nikmat tangan, kita harus senantiasa berbuat yang baik-baik dan lain sebagainya. Kemudian istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqamah juga adalah sebagai sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, kita di sini harus tahu apa itu istiqamah. Kemudian, nah, anak-anak ibu sekalian, kemudian apa sih hikmah kita belajar istiqamah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena dia tekun dan ulet, karena dia akan selalu belajar dengan sungguh-sungguh terus menerus. Yang kedua, orang yang istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah SWT, karena salat itu sangat berkaitan dengan sabar. Itu juga perintah Allah, salatlah kamu dan bersabarlah kamu. Yang ketiga, akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut, karena kita sudah teguh, jadi kita ada rasa takut. Soalnya kalau saya takut nanti disuruh ibu guru maju ke depan. Nah, kalau kita sudah istiqamah, tidak ada lagi rasa takut dan sedih. Anak-anak ibu sekalian, perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan selalu menjauhi larangan Allah SWT. Yang kedua, melaksanakan sholat pada tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu mentaati peraturan baik yang ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Yang kelima, menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Nah, mungkin ini saja yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.